Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan terkait rancangan pembelajaran yang telah kami buat. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk kelas 6 mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang infografis. Alat-alat pembelajaran berupa proyektor, HP, laptop, papan tulis, dan alat tulis. Media pembelajaran diantaranya media konkret berupa printout infografis, kelas 7 untuk LMS, Google Formulir untuk asesmen diagnostik, PPT untuk penyampaian materi, terdapat video pembelajaran tentang infografis, quizzes untuk asesmen formatif, spinwheel untuk mengacak kelompok yang akan tampil, Mentimeter untuk refleksi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, baiklah. Media LMS yang kami gunakan yaitu Kelas Dojo. Kelas Dojo adalah salah satu aplikasi atau platform komunikasi berbasis digital yang dapat menghubungkan peserta didik dengan guru. Peserta didik dapat mengakses Kelas Dojo ini selama peserta didik memiliki link atau tautan Kelas Dojo-nya. Oleh karena itu, guru harus membagikan link atau tautan Kelas Dojo ini ke grup WhatsApp. Kelas Dojo memiliki beberapa pilihan atau fitur. Di antaranya yaitu yang pertama ada Google Form, yang kedua ada video pembelajaran, dan yang ketiga yaitu tempat pengumpulan tugas. Ketiga fitur ini dapat diakses oleh peserta didik. Nah, untuk pengaplikasiannya dapat dilihat pada video tayangan berikut ini. Pertama-tama, guru harus membagikan link kelas dojo terlebih dahulu ke grup WhatsApp, sehingga peserta didik dapat masuk ke dalam kelas dojo tersebut. Cara mengaksesnya sangat mudah sekali, yaitu dengan mengklik link kelas dojo tersebut. Di dalam kelas dojo terdapat beberapa fitur atau pilihan, yaitu ada tempat pengumpulan tugas, ada Google Form, dan yang terakhir yaitu ada video pembelajaran tentang infografis. Karena pembelajaran yang akan kami terapkan yaitu pembelajaran Flip Classroom, maka peserta didik diminta terlebih dahulu untuk mengklik video pembelajaran tentang infografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Infografi. Jadi memang ini bentuk paduan antara. Setelah peserta didik menonton video pembelajaran, selanjutnya peserta didik diminta untuk mengisi Google Form. Google Form ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, di mana Google Form ini digunakan sebagai asesmen diagnostik tentang Canva. Cara pengaplikasiannya sangat mudah, yaitu dengan mengklik link Google Form yang ada di kelas dojo, dan selanjutnya barulah mengisi data-data yang ada di Google Form tersebut, yaitu mulai dari nama, dan nomor absen. Selanjutnya, barulah peserta didik mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form dengan mengklik jawaban yang menurut mereka sesuai dengan diri mereka sendiri. Setelah selesai mengisi Google Form, lalu klik kirim, dan jawaban pun sudah terekam. Selanjutnya kembali lagi ke kelas dojo. Selanjutnya yaitu ada fitur tempat pengumpulan tugas. Cara untuk mengumpulkan tugas dalam kelas dojo yaitu dengan cara mengklik file, lalu pilih citra, lalu klik browse file, klik pemilih media, dan pilihlah file yang mana yang akan dikirim ke dalam tempat pengumpulan tugas tersebut, lalu di-upload. Dan tugas tersebut telah terkumpul ke dalam kelas dojo. Baik, untuk selanjutnya guru membagi siswa ke beberapa kelompok yang mana setiap kelompoknya terdiri dari 3-4 siswa. Untuk penugasan kelompok ini yakni membuat sebuah infografis menggunakan aplikasi atau website Canva. Untuk setiap kelompoknya dapat mempersiapkan handphone yang akan digunakan. Baik, sebelum membuat infografis, siswa diarahkan untuk membuka website Canva melalui Google. Ketikkan canva.com. Lalu, siswa dapat login menggunakan email yang ada.
Alasan pembuatan infografis menggunakan Canva ini karena memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yang pertama, aplikasi yang tidak asing bagi guru dan siswa. 2. Memiliki beragam template dan icon-icon. 3. Mudah diakses baik menggunakan PC maupun handphone. 4. Siswa difasilitasi email ID belajar dari sekolah sehingga dapat mengakses Canva Pro. Nah, ini tampilan awal Canva. Kemudian siswa diarahkan untuk menuliskan di pencarian berupa infografis. Selanjutnya, mereka dapat memilih template-template yang sudah ada dan mereka sukai desainnya. Misalnya template berikut. Custom. Lalu, guru membagikan topik-topik ke setiap kelompok untuk membuat infografis tersebut. Topik tersebut diantaranya cara menjaga lingkungan sekolah, cara mengatasi malas belajar, manfaat rajin membaca buku, dan atau cara hidup sehat. Lalu, siswa diarahkan untuk menuliskan nama-nama kelompoknya. Misalnya mendapatkan topik cara hidup sehat. Kemudian siswa dapat mencari isinya di Google dengan sumber yang jelas. Lalu siswa juga dapat mengganti icon-iconnya dari yang sudah ada pada elemen. Misalnya kemudian olahraga. Tinggal menuliskan saja yang ingin dipilihnya dan diedit sedemikian rupa dengan diskusikan bersama anggota kelompoknya. Lalu kelompok yang sudah selesai membuat infografis kemudian disimpan filenya dalam bentuk PNG, share, download, diganti PNG. Nah, sudah jadi deh. Setelah selesai, setiap kelompok dapat mengumpulkan tugas membuat infografisnya ke LMS kelas dojo. Caranya, buka website kelasdojo.com. Nah, ini tampilan kelas dojo dari siswa yang bernama Bunga A. Lalu, klik yang bertuliskan portofolio. Kemudian, ini disediakan tempat pengumpulan tugas infografis berupa Canva. Ini tampilan dari kelas dojonya guru. Guru dapat melihat portofolio siswa. Nah, sudah ada tugas infografis dari Bunga dan teman-teman. Untuk selanjutnya, guru akan mengajak kelompok yang akan menampilkan tugas infografisnya ke depan menggunakan website Spinwheel. Caranya, kita buka website Spinwheel. Kemudian menuliskan jumlah kelompoknya. Lalu di-spin untuk kelompok yang akan mempresentasikan ke depan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media konkret yang akan kami gunakan dalam pembelajaran. Berikut ini adalah contoh media konkret yang kami gunakan, yakni berupa infografis. Infografis sendiri terdiri dari bagian judul, kemudian bagian informasi dan informasi tambahan. Kemudian setelah melakukan pemantik menggunakan infografis ini, kemudian guru melakukan pembelajaran, yakni untuk menjelaskan pembelajarannya menggunakan PowerPoint. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint yang digunakan untuk penjelasan pembelajaran mengenai infografis.
Yang mana di bagian pertama kita akan melakukan kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Kemudian guru memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kemudian menjelaskan mengenai manfaat dan juga menjelaskan mengenai materi infografis. Untuk evaluasi, kami menggunakan media Quizzes. Quizzes merupakan salah satu platform digital yang dapat digunakan untuk membuat quiz interaktif. Quizzes dapat digunakan untuk berbagai hal. Yang pertama, membuat quiz interaktif yang dapat berupa soal pilihan ganda, kemudian soal pertanyaan terbuka, soal salah dan benar, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, quizzes juga dapat digunakan untuk menambahkan gambar pada pertanyaan-pertanyaan, baik itu gambar ataupun tabel dan grafik. Yang ketiga, dapat mengatur batas waktu pengerjaan tugasnya. Dan yang terakhir, mengacak pertanyaan supaya peserta didik tidak dapat menyampaikan. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Quizzes bagi peserta didik. Sebelumnya, sebelum masuk ke Quizzes, peserta didik harus memiliki kode untuk masuk terlebih dahulu. Setelah mereka memiliki kodenya, maka mereka bisa langsung mengakses Quizzes di websitenya langsung. Maka setelah itu mereka akan diarahkan untuk memasuki kode game yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian setelah memasukkan kode, mereka bisa mengklik kotak yang berwarna hijau dengan tulisan gabung. Kemudian selanjutnya, klik kotak warna ungu untuk mulai dari awal. Untuk langkah selanjutnya, peserta didik mengisi nama dan mengklik tombol berwarna hijau. Setelah itu, mereka akan diarahkan ke halaman Quizzes-nya untuk memulai game yang akan dilaksanakan. Setelah itu, mereka akan diarahkan ke halaman Quizzes-nya untuk mengerjakan semua soal-soal yang diberikan. Ketika peserta didik memilih salah satu jawaban yang benar, maka pop-up yang muncul akan berwarna hijau. Dan ketika peserta didik memilih salah satu jawaban yang salah, maka pop-up yang muncul akan berwarna merah, seperti pada video yang ditampilkan. Pada halaman ini, selain menampilkan pertanyaan dan jawaban, juga menampilkan hal-hal yang dapat menarik peserta didik seperti skor, bonus, ranking, dan yang lainnya. Setelah peserta didik menyelesaikan semua pertanyaan, maka selanjutnya akan muncul pop-up redemption question, di mana ini berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki jawaban yang salah sebelumnya. Setelah memperbaiki jawaban yang salah, maka game pun akan dinyatakan selesai. Setelah game selesai, maka tampilan berikutnya akan menampilkan peserta didik yang mendapatkan peringkat pertama, kedua, dan ketiga, seperti pada video yang ditampilkan. Baiklah, kegiatan terakhir yang akan dilakukan adalah kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan di mana guru mengajak peserta didik untuk mengekspresikan apa yang dirasakannya terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini. Website yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan refleksi adalah Mentimeter. Mentimeter merupakan salah satu platform yang digunakan untuk mendapatkan visualisasi jawaban peserta dalam bentuk grafik, word cloud, ataupun open-ended. Dan fitur yang akan kita gunakan pada kali ini adalah word cloud. Langkah-langkah pengaplikasian Mentimeter untuk melakukan kegiatan refleksi dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Untuk dapat mengakses Mentimeter, peserta didik dapat mengklik tautan yang dibagikan pada grup WhatsApp. Berikut tampilan Mentimeter yang dapat dilihat oleh peserta didik. Peserta didik dapat menuliskan apa yang dirasakan terkait pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian peserta didik dapat mengklik Submit.
Berikut adalah tampilan Mentimeter yang dimiliki oleh guru, yang dimana peserta didik ataupun warga kelas dapat melihat secara langsung apa saja respon yang diberikan oleh peserta didik lainnya, sehingga satu kelas dapat mengerti apa yang dirasakan pada pembelajaran. Itulah rancangan pembelajaran yang telah kami buat. Terima kasih.